Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Pusparina dengan NPM 2110063116019. Saya dari kelompok 9, kelas Teknik Elektro 3B. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melakukan simulasi pada diagram yang telah kami buat. Langkah pertama, saya membuka software Anaconda Navigator yang telah terinstall pada laptop saya. Untuk membukanya, di sini saya menggunakan fitur yang berada di pojok kiri bawah. Bisa langsung diketik untuk software Anaconda-nya, kemudian klik open. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut untuk software Anaconda. Lalu kita klik launch pada Jupyter Notebook. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini pada software web browser. Saya menggunakan panduan dari modul data analisis yang telah dibagikan dari dosen pengampu. Berdasarkan yang ada pada panduan modul, di sini untuk membuat file baru, saya klik new yang berada pada pojok kanan atas, kemudian Python 3 dalam kurung IPY kernel. Setelah itu akan muncul tampilan untuk menginput sintaks. Nah, di sini saya sudah membuat dengan file nama IPM dalam bentuk IPYNB. IPM itu singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan judul yang diangkat oleh kelompok 9. Di sini kami mengambil data dari internet yang berisi data Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi dengan data 11 tahun berturut-turut dari 2010 hingga 2020. Dapat dilihat untuk sintaks pertamanya, kami menginput data tersebut, kemudian muncul datanya di sini, namun tidak bisa secara utuh ditampilkan karena memang datanya lumayan banyak. Karena datanya banyak, maka kami hanya mengangkat dengan Provinsi Jawa Barat saja, dengan rentang waktu 10 tahun dari 2011 hingga 2010. Karena apabila kami mengambil semua data seluruh Indonesia dengan 34 provinsi, maka tidak akan efektif apabila diterapkan untuk diagram lingkaran, karena data yang ditampilkan tidak akan jelas bacaannya, seperti itu. Baik, dapat dilihat untuk sintaks pada diagram lingkaran berdasarkan modul seperti ini. Nah, ini yang telah kami buat untuk tahunnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kami membuat rentang waktu 10 tahun dari 2011 hingga 2020. Lalu ini untuk nilai poin indeks pembangunan manusianya di Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun berturut-turut. Dapat dilihat. Kemudian ini adalah kode warna yang kami buat untuk diterapkan pada diagram lingkaran. Baik. Ini adalah tampilan pada diagram lingkaran. Bisa dilihat untuk datanya 2011 9,6%, 2012 9,7%, 2013 9,8%,
2014 9,9%, 2015 10%, 2016 10,1%, 2017 masih dengan data yang sama 10,1%, dan 2018 10,2%, 2019 dan 2020 10,3%. Bisa disimpulkan ya bahwa data Jawa Barat, data indeks pembangunan manusia di Jawa Barat itu mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2011 hingga 2020. Kemudian kita beralih ke diagram batang. Untuk diagram batang sama, saya menggunakan sintaks yang terdapat pada modul baik ini ya. Saya menggunakan sintaks, namun saya menghilangkan sintaks colors dalam kurung kotak min 2 sama dengan kode warna ini. Karena kami tidak membutuhkan data yang ditandai baik, dapat dilihat untuk datanya masih sama, tentang waktu 10 tahun dari 2011 hingga 2020. Kemudian data IPM-nya juga masih sama. Dapat dilihat di sini adalah hasil diagram batang yang telah kami buat dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Kemudian ini adalah poin IPM-nya, totalnya. Dan ini merupakan tampilan dari diagram batang. Baik, selanjutnya adalah diagram garis. Sama seperti sebelumnya, kami menggunakan sintaks yang terdapat pada modul. Baik, yang ini ya. Kami menggunakan data yang sama, yaitu indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun berturut-turut, dari 2011 hingga 2020, dengan data yang sama pula. Berikut merupakan tampilan dari diagram garis yang telah kami buat. Lalu selanjutnya, sekaligus yang terakhir, ini merupakan tampilan dari diagram titik yang telah kami buat, di mana contoh sintaks yang kami ambil bersumber pada modul yang sama. Baik, yang ini ya. Namun kami menghilangkan sintaks untuk legenda di sini. PLT titik legend, kemudian untuk lemon dan lime itu kami tidak menggunakannya. Lalu untuk perbedaan warnanya juga kami tidak menggunakannya karena untuk data IPM di Jawa Barat kami tidak memerlukannya. Di sini kami menggunakan kode warna tersebut untuk diagram titik yang kami buat. Baik, itulah keempat diagram yang telah kami buat, yang telah kami simulasikan pada Jupyter Notebook. Dan ini merupakan diagram yang kemudian akan diolah menjadi dashboard. Untuk langkah-langkah pembuatan dashboard akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya kepada Aziza Rismayanti. Dipersilakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya dengan Aziza Rismayanti yang ber-NPM 21106311636. Di sini saya akan membuat tampilan dashboard yang sudah dibuat diagramnya oleh teman saya. Selanjutnya kita buka file htdocs.
Terus kita buka file data, kita buka XM, terus kita buka Htdoc, dan kita di sini buat file yang bernama dashboard. Di dalam dashboard ini berisi sintaks sama gambar yang sudah di-download pada diagram. Jadi di sini saya dan rekan saya sudah membuat folder di mana ini ada diagram 1, diagram 2, diagram 3. Ini adalah downloadan diagram yang di-download dari fitur Jupyter yang ada di Anaconda. Nah, ini semua kita pindahkan ke dalam file htdocs di file yang sudah kita buat itu. Ini ada contohnya, image yang di sini, isinya ada diagram 1, diagram 2, diagram 3, sampai diagram 4. Kita copy aja biar kita masukkan ke sini. Oke. Untuk langkah selanjutnya ada syntax index ini. Kita buka di untuk selanjutnya itu kita membuka syntax ini. Yang pertama ini ada syntax untuk membuat halamannya, tampilannya. Terus yang di sini syntax ini adalah syntax untuk tab pada halamannya. Tabnya akan bernama data analysis. Untuk tampilan paling atas, benar-benar di atas link localhost itu bakal ada tab dan bernama data analysis. Ini ada template Bootstrap styling buat halamannya. Kita pakai template dari Bootstrap. Terus kemudian kita masuk ke bagian body, ke bagian badan tampilannya. Nah, ke badan tampilan ini untuk judulnya kita pakai warna biru. Terus namanya kita pakai dashboard untuk pembangunan di Jawa Barat. Kemudian kita dengan rekan saya dan nama saya. Kita pakai stylenya juga, sintaks untuk mendesain font atau tampilan pada judulnya. Kemudian kita masuk ke dalam style yang di sini. Ini style untuk gambarnya, sintaks untuk menampilkan gambar dan juga stylenya. Jadi di sini ada link image. Nah, di sini adalah penghubung sintaks ini ke folder yang sudah saya buat, folder image. Jadi kenapa folder itu sudah ada renamean setiap diagramnya, karena supaya bisa disambungkan ke sintaks ini. Sudah sesuai. Setelah itu kita tutup, dan ini adalah halaman template Bootstrap-nya agar bisa mengizinkan ini untuk ditampilkan. Setelah itu kita close. Kemudian untuk selanjutnya kita nyalakan XM. Itu sudah kita ketik localhost dashboard sesuai sama nama yang sudah kami buat. Menampilkan ini styling ini data analysis tab yang tadi sudah saya pakai sintaksnya. Terus ini untuk judulnya, styling backgroundnya, dan styling font judulnya. Kemudian styling image-nya sudah tertera di image folder tadi, sudah masuk ke dalam tampilan dashboard. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.